dengan stop stigma dan discrimination pada individu yang mengalami permasalahan mental gitu. Nah, topik hari ini adalah stop stigma, ODGJ juga mampu berdaya. Kali ini ada yang spesial. Kenapa? Karena akan ada 2 pemateri. Menarik ya. Oke, sebelum kita memperkenalkan pemateri pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasnani Fadila, biasa dipanggil Hasna, yang insya Allah akan bersama teman-teman memoderatori jalannya acara pagi hari ini. Saya adalah volunteer mental health mover dari payungkolbu.id. Jadi kalau teman-teman yang baru ikut nih webinar batch ketiga ini, saya memperkenalkan singkat dulu tentang Payung Kolbu. Payung Kolbu adalah salah satu platform psikoedukasi yang basicnya ada di Instagram nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menemukan payungkolbu.id di Instagram. Jadi kami insya Allah giat memberikan edukasi khususnya tentang psikologi ya, tentang kesehatan mental yang kekinian. Jadi teman-teman bisa banget nih untuk follow Payung Kolbu gitu ya. Oke. Tadi teman-teman sudah perkenalan di chat. Coba dari mana aja ya? Saya coba lihat dulu. Ada Mbak Windy Asih dari Bandar Lampung, emosi positifnya semangat. Kemudian ada Mbak Ade Meilasari dari Jakarta, excited nih gitu. Oke, saya nih Hasna dari Klaten, saya senang dan semangat nih teman-teman hari ini. Kemudian ada Mbak Dila dari Lampung, pagi ini good mood, alhamdulillah. Ada Mbak Hani juga nih, Jogja, alhamdulillah bahagia. Kemudian ada Pak Mas Rasno ya dari Blora, Jawa Tengah, tenang. Ada Ibu Luluk juga, Ngawi, Jawa Timur, alhamdulillah semangat. Ada Mas Latif dari Lampung, cerah dan berdaya. Oh, oke. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman yang lain yang ingin memperkenalkan diri silahkan ya. Silahkan teman-teman tuliskan nama, alamat, dan juga emosi positif yang dirasakan di kolom chat. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu untuk jalannya acara pada pagi hari ini. Ada beberapa media partner nih teman-teman yang sudah ikut serta, ikut membantu mempromosikan acara webinar series pada pagi hari ini. Ada dari Green Indonesia, Mevel Connect, aksarajiwa.id, Asoka Consulting, sejiwa.psikologi, Family Hour, soulhealer.id, radian.tk, sejutacita.id, Merangka Jiwa, dan KPSI Solaya. Oke, selanjutnya karena hari ini akan ada 2 pemateri nih teman-teman. Jadi nanti pertama akan disampaikan dulu materi oleh pemateri pertama, kemudian pemateri kedua, dan selanjutnya baru sesi tanya jawab. Tapi ketika jalannya materi ini teman-teman boleh banget tuliskan pertanyaan di kolom chat gitu ya, tapi akan dijawab ketika sesi tanya jawab berlangsung. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib yang sebetulnya sudah disampaikan ya di grup WhatsApp, tapi saya akan mengulangi lagi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selama webinar berlangsung, mikrofon akan dimatikan secara otomatis oleh panitia dan peserta diperbolehkan untuk menghidupkan kamera. Kemudian, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom selama acara berlangsung dengan menyebutkan nama, usia, asal daerah, dan pertanyaannya apa. Bagi 2 orang penanya pertama, kami akan mempersilahkan untuk langsung bertanya kepada pemateri dan diperkenankan menghidupkan mikrofon dan kamera saat dipersilahkan. Kemudian poin ketiga, ada door prize nih teman-teman, berupa voucher diskon 25% untuk konseling dengan psikolog Payung Kolbu untuk 3 orang yang memposting story webinar hari ini, tentunya yang paling menarik dan juga paling kreatif ya. Oke, kemudian e-sertifikat bisa didapatkan setelah selesai mengisi form evaluasi dan juga link evaluasi nanti akan dibagikan panitia nih teman-teman pada kolom chat Zoom saat acara berlangsung. Jadi tolong diperhatikan teman-teman jangan sampai terlewat ya link evaluasinya. Yang terakhir adalah pengumuman pemenang door prize akan disampaikan melalui grup WhatsApp
setelah sesi ini ditutup. Jadi tolong stay tune terus ya teman-teman ya di grup WhatsApp. Oke, karena sekarang sudah jam 9:12 untuk mempersingkat waktu, saya akan perkenalkan pemateri pertama kita ya. Pemateri pertama kita pada pagi hari ini, beliau adalah Mbak Siti Habibah Radiatullah, MPhil Psikolog, seorang psikolog klinis yang saat ini merupakan Clinical Psychologist Associate di Children and Family Therapy Center. Mbak Habibah ini menyelesaikan studi S1 di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara di tahun 2016 dan juga menyelesaikan Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020. Sudah hadir di sini ya bersama kita pemateri kita yang pertama, narasumber kita yang pertama. Saya panggil dulu nih Mbak Habibah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hasna. Alhamdulillah senang banget ya akhirnya kita berjumpa dengan Mbak Habibah. Gimana Mbak Habibah kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ya Mbak ya, setelah beberapa waktu komunikasi dari WA, sekarang bisa ketemu Ya, langsung via virtual ya. Mbak Hasna gimana kabarnya? alhamdulillah sehat, excited dan juga semangat nih Mbak Habibah. Oke, gimana Mbak? Kita langsung masuk ke materi saja begitu ya? Boleh, boleh. Saya langsung share screen aja ya. Iya, silakan Mbak Habibah. Oke. Oke, apakah layarnya udah kelihatan, Mbak Hasna dan teman-teman? Sudah Mbak, sudah Oke. terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua teman-teman, Sobat Kolbu ya. Terima kasih udah mengundang saya, mengajak saya untuk berbagi, belajar bareng-bareng ya tentang ODGJ juga mampu berdaya. Kita stop stigma ya, mulai dari mengedukasi diri sendiri, juga mengedukasi orang-orang sekitar kita. Dan kayak Mbak Hasna udah sampaikan tadi, ini nih merupakan rangkaian ketiga ya Mbak, dari webinar series yang bertopik mental health in an unequal world, let's fight against the stigma and discrimination ya. Jadi hari ini kan memang bakalan ngebahas tentang ODGJ itu apa, definisinya gimana, penggolongannya gimana, karakteristiknya, terus kenapa sih bisa muncul stigma, kenapa bisa muncul diskriminasi, terus apa yang bisa kita lakuin gitu untuk menghadapi itu semua. Nah ini kan bakal dibagi ke 2 sesi ya. Jadi untuk sesi pertama saya akan menyampaikan dulu pemahaman terkait ODGJ. Jadi kita sama-sama mengenali dulu sebenarnya apa sih ODGJ itu gitu. Apakah mungkin sebenarnya di sekitar kita ada tapi kita belum menyadari gitu. Nah, jadi kita akan masuk dalam pembahasan mengenal lebih dalam dahulu, lalu kita bisa tahu apa yang bisa kita lakuin nanti di sesi yang kedua. Oke, sebelum kita belajar tentang ODGJ, saya mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Gimana kabar Sobat Kolbu hari ini? Apakah sehat? Apakah sehatnya sesuai dengan pengertian WHO, yaitu keadaan yang sempurna secara fisik, mental, sosial, bukan cuma sekedar nggak ada penyakit aja atau nggak ada disabilitas tertentu, tapi memang prima secara fisik, mental maupun sosial. Gimana teman-teman? Apakah sedang tergambarkan kondisinya dengan pengertian WHO ini? Oke, di kolom komentar Alhamdulillah. berapa nih Mbak? Iya Alhamdulillah boleh. sehat, Nah, kalau alhamdulillah kita turunkan sehat lagi. gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau kita turunkan lagi dari pengertian sehat, nah secara spesifiknya tentang kesehatan jiwa. Kalau tadi itu sehat secara umum, sekarang lebih spesifik nih. Kesehatan jiwa itu, sehat secara jiwa itu adalah kondisi ketika kita sebagai individu dapat berkembang secara fisik, secara mental, secara spiritual,
secara sosial juga, sehingga kita bisa menyadari kemampuan kita itu apa, potensi diri kita apa, kita mampu mengatasi tekanan, kita mampu bekerja secara produktif, dan kita mampu berkontribusi untuk komunitas sekitar kita. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Nah, jadi kalau dari pengertian ini ternyata nggak sekedar sehat aja ya kan, tapi juga ada keberdayaan, kita juga mampu kontributif. Nah, ketika kita ada hal-hal yang belum cukup menggambarkan pengertian ini pada diri kita, nah kita berarti perlu nih mengenali ada isu apa sebenarnya, makanya belum cukup menggambarkan pengertian ini gitu. Ada apa di diri kita itu kita perlu mempertanyakan, atau ketika kita melihat ada orang-orang terdekat di sekitar kita yang sepertinya ada penurunan fungsinya, misalnya ia jadi sulit untuk produktif di kesehariannya, ia jadi sulit, ada kebingungan terhadap kemampuan dirinya, ada tekanan-tekanan yang membuatnya berubah secara fungsi kesehariannya. Nah, itu kita perlu mulai curiga nih, gitu. Kita perlu mulai lihat-lihat, oh mungkin udah ada yang butuh pertolongan, kayak gitu. Nah, untuk definisinya sendiri, apa sih sebenarnya gangguan jiwa, apa sih sebenarnya masalah mental atau mental disorder, ada di sini ya. Ya, kalau kita ambil pengertiannya dari DSM-5, ya DSM-5 ini buat teman-teman yang mungkin di luar psikologi ya, ini merupakan sebuah manual yang biasa dipakai untuk menggolongkan, mengklasifikasi, dan juga mendiagnosis, biasa digunakan oleh psikiater dan psikolog. Nah, jadi kalau berdasarkan DSM-5, pengertian dari gangguan jiwa, gangguan mental atau mental disorder ini merupakan suatu sindrom yang karakteristiknya itu ada gangguan secara signifikan, secara klinis, gangguan secara klinis yang signifikan pada seorang individu. Bisa dilihat dari perubahan kognisinya, regulasi emosinya, dan perilakunya yang terefleksikan dengan adanya disfungsi atau keterbatasan fungsional secara psikologis, biologis, dan proses perkembangan berkaitan dengan fungsi-fungsi mentalnya. Nah, biasanya mental disorder ini berkaitan dengan adanya stres yang signifikan atau ketidakmampuan bersosial di lingkup sosial, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan penting lainnya. Jadi, kalau gampangnya bisa dilihat kayak seseorang ini terlihat berkurang gitu fungsi secara signifikan, secara kognisi, emosi, maupun perilakunya. Ada sesuatu yang berbeda nih, gitu kalau diringkasnya ya. Lalu untuk memahami lebih lanjut juga tentang konsep gangguan jiwa, kalau kita ambil dari PPDGJ 3, PPDGJ ini juga suatu manual ya, pedoman diagnostik juga, yang memang kalau DSM tadi kan internasional nih, PPDGJ ini nasional yang dirumuskan di Indonesia gitu. Jadi ada konsep-konsep mendasar tentang gangguan jiwa yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada gejala klinis yang bermakna. Gejala klinis bermakna ini bisa berupa sindrom, bisa berupa pola perilaku, atau sindrom atau pola psikologik. Jadi kayak ada pola-pola yang merupakan gejala yang nggak biasa gitu. Jadi gejalanya itu misalnya kayak halusinasi, delusi, nah itu nanti pembagiannya akan luas lagi tergantung pada penggolongan gangguannya masing-masing gitu. Jadi untuk gejala-gejala klinis ini bisa menimbulkan penderitaan atau distres pada individu yang mengalaminya. Misalnya ada rasa nyeri, ada rasa tidak nyaman, bahkan hingga sampai ke disfungsi organ tubuh. Nah, kalau kayak gini nih misalnya ciri-ciri gangguan yang kecemasan misalnya. Jadi karena rasa cemas kan, cemas itu kan perasaan psikologis ya, tapi bisa berdampaknya itu ke fisik juga, ada rasa nyeri misalnya kayak sakit perut gitu, atau pusing atau mual. Nah, itu jadi menimbulkan penderitaan gitu. Lalu yang ketiga, gejala klinis ini juga menimbulkan disabilitas dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Itu padahal kalau orang yang sehat aja gitu, sehari-hari bisa melaksanakan hal-hal yang memang
aktivitas yang mendasar lah, misalnya kayak merawat dirinya, rajin mandi, berpakaian yang rapi, bisa makan. Nah, kalau misalnya udah ada gejala klinis yang menimbulkan kesulitan, jadi males mandi, jadi kayak nggak peduli sama kebersihan diri, nggak peduli mau pakai apa, bahkan nggak teratur lagi makannya. Nah, itu juga merupakan salah satu disabilitas yang muncul bisa disebabkan oleh gejala klinis yang menjadi dasar konsep gangguan jiwa di sini. Gitu. Ya, jadi kalau singkatnya adalah dari undang-undang ya tentang kesehatan jiwa, ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan, lalu gangguan itu termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna. Jadi kelihatan nih, ada gejala-gejala yang nggak biasa, yang dia tuh biasanya nggak kayak gitu, tapi berubah gitu, ada yang beda dari dirinya. Dan itu kelihatan banget gitu, berubahnya itu terlihat signifikan, itu disebut tadi gejala klinis. Nah, jadi gejala-gejala ini dapat menimbulkan penderitaan, dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Makanya disebut dengan gangguan gitu. Jadi bukan sekedar kayak ODGJ adalah orang gila, bukan. Karena yang namanya gangguan itu penyebabnya kan juga ada bermacam-macam ya, sama seperti penyakit-penyakit lainnya, penyakit fisik lainnya, penyakit mental itu juga bisa disebabkan oleh banyak hal yang nggak sekedar kayak, oh dia sakit jiwa, yang nggak kayak gitu. Bahkan sebenarnya nggak, kalau untuk pembahasan pemilihan kata aja kita tuh sebisa mungkin menghindari mengatakan kalau orang ini sakit jiwa, tapi lebih baik mengatakan dengan orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi lebih halus untuk menghindari stigma dan diskriminasi itu juga. Tuh. Nah, ini untuk penggolongan gangguan jiwa. Ada banyak sebenarnya. Mungkin yang paling terkenal, yang sering didengar itu kayak skizofrenia, terus kayak bipolar, itu mungkin sering terdengar ya. Tapi Iya, sebenarnya betul, untuk Mbak. penggolongannya sendiri, ya, untuk penggolongannya sendiri sebenarnya ada banyak. Ada gangguan mental organik dan simptomatik. Ini lebih kayak misalnya kayak demensia, Alzheimer. Nah, itu juga masuk ke dalam gangguan jiwa yang diklasifikasikannya di mental organik gitu. Ada gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif. Nah, ini kaitannya itu dengan pemakaian nafza, alkohol gitu. Jadi kenapa kita sebenarnya nggak boleh sama sekali ya mengkonsumsi nafza ya, karena memang dampaknya juga akan sangat berpengaruh langsung ya ke kita ya, bisa jadi kecanduan tadi, bahkan mengarahnya tuh bisa ke skizofrenia juga kalau kalau kita meminum alkohol berlebihan, memakai nafza berlebihan, dan dikecualikan memang kalau ada obat-obat psikotropika dan narkotika yang digunakan, nah tapi itu juga memang harus dalam pantauan gitu. Jadi nggak semua orang boleh mengkonsumsi zat-zat psikoaktif karena memang efeknya bisa parah gitu. Yang awalnya mungkin sehat biasa aja, tapi malah dengan penggunaan itu bisa berujung pada penyakit yang lebih buruk lagi gitu. Nah, terus ada penggolongan yang cukup terkenal ya, skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham. Yang mana sebenarnya ada pembagiannya lagi nih, skizofrenia ini ada banyak ya, ada beberapa lagi, ada yang hebdomadic, ada yang paranoia, ada yang katatonik gitu. Jadi tapi inti dari skizofrenia ini adalah adanya waham, adanya delusi, nah kayak gitu kalau gambarannya skizofrenia. Terus ada juga penggolongan di gangguan suasana perasaan. Nah, ini mood disorder ya. Jadi yang cukup terkenal mungkin bipolar ya, ada episode maniknya, ada episode depresinya gitu. Tapi sebenarnya masih banyak lagi nih pembahasan dari gangguan suasana perasaan, nggak cuma bipolar aja, tapi ada depresi, macam-macam lah. Lalu ada gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan stres. Ini biasanya terkait dengan kecemasan. Ya, jadi kalau misalnya kita merasa cemas, itu wajar ya, karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kan ada kejadian-kejadian yang membuat kita stres ya kan. Jadi salah satu respon tubuh secara otomatis itu memang cemas gitu menghadapi stres. Tapi ketika kita stresnya itu bisa jadi
positif, jadi eustress, itu maka hal yang positif juga gitu. Jadi baik, kita bisa lebih kita lebih Pacu ya Mbak ya? terpacu untuk ya Iya, terpacu. kita lebih terpacu untuk mencari solusi gitu. Misalnya ada masalah, misalnya kita tuh tiba-tiba harus presentasi. Kan kita cemas tuh ya, belum nyiapin padahal besok mau presentasi. Tapi dengan adanya rasa cemas itu kita malah berusaha untuk semaksimal mungkin di waktu yang sempit. Nah, itu jadi hal yang positif kan, cemasnya. Tapi ketika cemasnya itu malah jadi gangguan, nah itu baru dia arahnya akan negatif gitu kalau udah jadi gangguan. Ada juga ya neurotik. Terus ada penggolongan di sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Ini sebenarnya disadari atau enggak teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang sulit tidur, nah itu juga masuk ke dalam klasifikasi ini, kayak masalah insomnia atau tidur sambil berjalan. Nah itu tuh bisa masuk ke dalam sindrom ini. Biasanya kenapa bisa sulit tidur? Nah itu kita perlu tahu ada apa sebenarnya yang jadi isu saat ini, makanya kita jadi kesulitan tidur. Itu juga ya harus lebih bisa aware ada apa sebenarnya sama diri kita, makanya bisa ada hal-hal yang berubah dari kebiasaan sehari-hari. Terus ada juga penggolongan selanjutnya itu gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Gangguan kepribadian ini ada macam-macam, ada kepribadian anankastik misalnya, ada narsisistik gitu. Jadi dia tuh terkait dengan kecenderungan seseorang dalam berperilaku dan itu biasanya berkelanjutan gitu, nggak cuman satu kali dua kali tapi memang berkepanjangan gitu. Misalnya orangnya cenderung dependen atau ya sebagainya gitu. Lalu ada juga penggolongan retardasi mental. Nah, mungkin retardasi mental ini biasanya kan sekedar diketahui kayak oh intelijensinya itu intelijensinya itu rendah kayak gitu kan. Tapi sebenarnya nggak cuma sekedar itu aja. Untuk mengenali retardasi mental itu juga dilihat dari fungsi kesehariannya. Dan ini juga ada klasifikasi retardasi mental ringan, sedang, berat, sampai sangat berat. Jadi juga masih ada penggolongannya lagi. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan perkembangan psikologis. Biasanya ini tuh ada di anak, ada remaja, tapi ya cukup bervariasi juga sih. Karena kan nanti ada lagi kan yang gangguan perilaku dan emosional yang onsetnya masa kanak dan remaja. Jadi sebenarnya kenapa ini dijabarkan? Karena penggolongan gangguan jiwa sendiri kan ada luas. Jadi kita tuh perlu untuk mengenali dulu ada apa aja sebenarnya. Kenapa bisa ada ODGJ? Nah, kenapa bisa ada ODGJ ini bisa dilihat dari penggolongan ini gitu. Jadi setiap setiap stresor itu akan berbeda-beda kasusnya di setiap orang pula. Gangguannya juga akan berbeda-beda. Jadi nggak cuman satu aja penggolongan gangguan jiwa. Jadi ada banyak sekali dan ketika seseorang mengalami gangguan ini dan ada stigma maka akan sulit gitu karena cuma sekedar jadi shortcut aja tuh dianggap oh dia sakit jiwa gitu. Padahal sebenarnya kan gangguannya bermacam-macam ya, bervariasi Ya, sekali betul, dan betul, betul. ya jadi kita perlu untuk mengenalinya. Nah, Ya, ini dia. Kenapa sih bisa jadi ODGJ? Kenapa ada orang yang sehat-sehat aja, kelihatan sehat-sehat aja? Kenapa ada orang yang akhirnya tuh didiagnosa tertentu atau sampai dirawat inap di rumah sakit jiwa. Nah, untuk menjelaskannya sebenarnya ada banyak sekali paradigmanya. Secara biologis, psikoanalisis, humanistik eksistensial, belajar, kognitif gitu. Jadi kalau biologis ini dia tuh terkait banget sama genetik ya. Jadi ada kerentanan secara genetik, misalnya kalau berdasarkan penelitian, ketika ada keturunan skizofrenia, maka potensi untuk menurunkan itu ada gitu. Terus juga ketika ada gangguan di otak kayak
neurotransmitter tuh biasanya sering disebut tuh neurotransmitternya ada nggak seimbang. Nah itu biasanya bisa mengarahkan juga pada satu gangguan tertentu. Terus kalau kayak kecemasan itu biasanya ada kerusakan di sistem saraf otonom. Terus kalau untuk demensia itu biasanya ada kerusakan di struktur otak. Jadi ini biologis sekali dan biasanya dipakai di kedokteran banget ya untuk yang memang secara fisik gitu analisisnya. Nah, kemudian ada paradigma psikoanalisis. Nih teman-teman yang anak psikologi kalau ingat ada id, ego, super ego ya. Ego, ya. Ya, Betul, betul. Mbak. Iya, nah itu di analisisnya dari situ kira-kira ada apa nih? Ada kontradiksi apa di antara ego dan super egonya gitu, antara yang ia sadar yang tidak ia sadari, antara eh, norma-norma yang ada dan apa yang dia inginkan gitu, ada konfliknya kayak gitu. Terus juga humanistik eksistensial, kayak keberfungsiannya juga sehari-hari gitu kan. Lalu ada learning, paradigma learning ini kayak modeling gitu. Jadi misalnya nih zaman zaman now ya belakangan ini kan angka bunuh diri meningkat ya. Jadi Ya. ada pemikiran untuk bunuh diri, angka bunuh diri kasus-kasusnya juga meningkat. Nah, itu nggak sebatas kayak sekedar pengen bunuh diri aja, tapi ada proses belajar, ada proses meniru gitu. Jadi kayak misalnya dari nonton drama, dramanya itu tentang bunuh diri. Nah, jadi itu mudah untuk membuat seseorang terinternalisasi jadi kepengen melakukan bunuh diri juga atau bisa. Soalnya ada cerita juga yang berkaitan dengan gejala-gejala yang dialami oleh tokoh itu bisa juga terinternalisasi gitu di seorang yang menonton itu jadi kayak menganggap oh mungkin aku juga gini gitu. Jadi kayak agak-agak self diagnose berdasarkan apa yang ia tonton, apa yang Tonton. ia baca gitu. Jadi Ya. ngaruh banget ya Mbak ya di lingkungan itu terhadap kondisi seseorang gitu ya Mbak. Iya, benar-benar bahas. Nah, jadi sekitar kita itu juga sangat berpengaruh ya. Terus juga paradigma kognitif, misalnya ada distorsi kognitif lah. Jadi kayak ada keyakinan yang tidak tepat gitu. Misalnya keyakinannya itu saya tidak pantas untuk siapapun. Nah, misalnya kayak gitu kan. Padahal kalau misalnya dilihat lagi, itu adalah suatu distorsi kognitif gitu. Padahal dia tuh sebenarnya orang yang bagus, cuman dia ada kesalahan gitu dalam belief-nya gitu yang perlu untuk ditelusuri. Kenapa dia bisa sampai mikir kayak gitu? Padahal dirinya itu orang yang baik gitu. Nah, itu kan macam-macam paradigma nih. Tapi kalau untuk sekarang itu kita nggak bisa secara terpisah ya satu-satu kayak tadi. Kita itu perlu untuk melihatnya itu secara holistik. Nah, secara holistik itu bisa didapatkan dari namanya diathesis stress model. Diathesis stress model ini adalah ketika faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan itu semuanya berinteraksi gitu. Jadi ada kontribusi, semuanya berkontribusi sehingga bisa mengarahkan pada kondisi kesehatan mental dan kesehatan fisik tertentu gitu. Misalnya kayak tadi yang kita bahas, ada seorang yang punya ayah, misalnya ayahnya itu mengidap skizofrenia, ya kan? Memang udah ada kecenderungan secara genetik, tapi ketika lingkungannya itu nggak memicu untuk munculnya sindrom-sindrom itu, maka nggak akan muncul juga itu potensinya gitu. Lain jika dia eh, udah ada bakatnya secara genetik, terus lingkungannya juga penuh dengan stres ya, maka akan berinteraksi lah kerentanannya tuh makin makin rentan kayak gitu. Tambah lagi kalau ada kejadian-kejadian yang membuatnya cukup terpukul secara keras, nah hal-hal yang kayak seperti itu tuh gitu. Dan ini bisa terjadi sama siapa aja, bisa sama kita, bisa sama orang terdekat kita, teman-teman kita gitu. Jadi bukan hal yang aneh ketika ada orang yang bisa mengalami ini karena setiap orang kan punya kisah hidup masing-masing yang berbeda-beda kan, yang mungkin kita juga belum bisa memahami kalau kita nggak mencari tahu juga kenapa ya dia bisa kayak gini gitu kan. Jadi perlulah adanya empati, mencoba memahami, bukan ngejudge tapi mencari tahu gitu apa penyebabnya seperti itu. Nah ini, jadi sebenarnya kalau seseorang udah
udah ada gangguan secara psikologisnya, apa sih sebenarnya yang dipikirin gitu kan? Mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih yang sehari-hari ia difikirkan, apa yang sehari-hari ia rasakan, perilakunya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk setiap gangguan yang tadi ada banyak banget penggolongannya itu beda-beda gitu. Jadi kan ada ciri khas masing-masing. Terus tingkat keparahannya beda-beda. Tuh. Contohnya nih kalau pada orang dengan skizofrenia, nah pikiran, perasaan dan perilakunya itu biasanya ada penyimpangan dari pikiran dan persepsi gitu. Jadi kayak alur berpikirnya beda dari orang yang biasa. Terus afek wajahnya itu biasanya tumpul, atau misalnya afek wajahnya nggak wajar kayak ketawa-ketawa, nyengir, kayak gitu-gitu. Pokoknya di luar dari kewajaran secara afek gitu kan, afek datar gitu. Terus ada juga mungkin berkembang potensi kognitifnya mungkin mundur gitu, berkembangnya itu malah ke belakang itu, kayak ada penurunan kemampuan kognitif. Terus ada isi pikiran diri sendiri yang terus berulang, jadi kayak dia mikir satu hal terus dipikirin lagi, nggak selesai itu aja diulang-ulang dalam pikirannya, itu biasanya. Terus juga ada waham ini sama kayak delusi ya, misalnya kayak dia tuh yakin kalau sebenarnya yang dia lakuin ini bukan kehendaknya sendiri, tapi dia sedang dikendalikan oleh satu kekuatan, misalnya dia itu lagi dikendaliin oleh alien kayak gitu. Jadi kayak ada kepercayaan yang berupa delusi gitu. Terus sampai ada suara halusinasi. Suara halusinasinya ini terus ngomong gitu sama dirinya. Jadi kayak ada yang ngomong di dalam dirinya tuh, ada yang bicara, nah kayak gitu. Halusinasi ini juga, ini kan auditori, bisa juga aroma juga bisa, kayak mencium aroma tertentu itu juga bisa jadi halusinasi olfaktori namanya. Terus juga melihat juga bisa ya, halusinasi misalnya ngeliat di dalam rumah ada pohon-pohon kayak gitu. Lalu juga ada perilaku katatonik seperti gaduh gelisah, nggak bisa tenang kan, mondar-mandir, jalan-jalan, keliling-keliling. Atau juga dia berhenti di posisi tubuh tertentu, jadi kayak berpose gitu, diem, tapi diem aja gitu. Jadi kayak ada satu posisi tertentu ya udah diem aja gitu. Macam-macam gitu. Ini kan contoh ya, contoh pikiran, perasaan, perilaku pada orang dengan skizofrenia. Nanti beda lagi sama orang dengan bipolar, cirinya akan berbeda lagi. Ada yang dia tuh bakalan gampang tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih gitu. Jadi kita harus mendalaminya satu persatu, kasus per kasus, karena akan berbeda di setiap gangguan. Tapi intinya adalah memang ada suatu disfungsi, dan itu yang menjadi kesulitan itu adalah ketika seseorang yang udah bergejala, dia pengen bisa orang sekitarnya, orang terdekatnya paham, tapi ketika orang terdekatnya itu nggak paham, itu jadi kayak dirasa, apa ya, orang sekitar itu ngerasa kayak, ini gaya aja gitu, kayak dianggap remeh. Nah gitu, kalau udah dianggap remeh itu kan ya jadi yang mengalami gejala itu jadi merasa tidak dipahami begitu kan, jadi ngerasa kayak nggak ada yang ngerti nih. Nah jadi itulah makanya kita perlu untuk bisa mengenali kalau udah ada tanda-tanda di orang terdekat kita, orang sekitar kita ada yang berbeda gitu. Kita coba cari tahu. Mereka itu, ini berkaitan dengan topik yang pekan lalu ya. Mereka tuh bukan cari perhatian, tapi memang lagi butuh untuk diperhatikan gitu. Memang iya, memang sedang ada sesuatu yang perlu kita sama-sama jabarkan ya. Ada apa ini sebenarnya gitu. Nah, ini dia. Jadi stigma dan diskriminasi kenapa sih bisa terjadi gitu? Karena secara sosial memang ada konstruksi-konstruksi yang bentuknya tuh shortcut ya. Jadi ketika kita belum cukup paham tentang suatu hal, kita tuh jadi kayak udah cenderung ini aja lah, ngikut sama apa yang dibilang sama situasi sosial, sama apa yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat gitu. Nah, jadi konstruksi sosial ini kan fungsinya
memang untuk mengidentifikasi suatu hal yang negatif, suatu hal yang berbeda dari standar yang seharusnya gitu. Ketika stigma ini ada pada orang dengan gangguan jiwa, maka cenderung orang akan memandangnya itu langsung kayak gak bagus, terus langsung kayak jangan deket-deket, terus kayak ditolak gitu. Nah itu kan jadi muncul ya perilaku yang diskriminatif gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari lagi, kayak tadi tuh penggolongannya kan beda-beda kan, penyebabnya beda, jenisnya beda, terus juga kenapa bisa terjadi itu juga beda-beda, dan semua orang tuh punya potensi untuk mengalami itu. Jadi sebenarnya ya kita tuh nggak bisa untuk menstigma, karena nggak akan ada akhirnya gitu kalau misalnya di stigma terus tanpa mencoba mencari tahu lebih lanjut. Nah, kalau dari Kemenkes ya, Kemenkes RI, di Indonesia sendiri stigma itu masih menyelimuti isu ini karena memang uh, kita itu kan kaya sekali akan budaya ya, akan kepercayaan gitu. Nah, jadi kalau dari Kemenkes itu sebagian besar masyarakat memang masih percaya kalau gangguan kesehatan jiwa ini disebabkan hal yang tidak rasional, hal-hal yang supranatural. Misalnya skizofrenia itu disebabkan oleh sihir, karena kemasukan roh jahat dan lain-lain. Makanya kan sering kalau dulu ya pernah praktik PKPP waktu kuliah tuh praktik di rumah sakit jiwa. Jadi di situ tuh memang kebanyakan sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa itu di ini dulu, dibawanya itu ke dukun gitu. Jadi kayak memang banyakan yang kepercayaan masyarakat itu masih banyak yang seperti itu. Padahal kan sebenarnya kalau kita mengacu pada diatesis stres model tadi, ya ada stresor di lingkungan, ada kejadian-kejadian yang traumatis, ada kerentanan juga secara genetik gitu. Jadi bukan sekedar ada jin yang merasuki kayak gitu. Kalau misalnya sekedar dibawa aja gitu kan, dibawa aja ke yang supranatural tanpa kita menelusuri sebenarnya apa stresornya, ya nggak akan selesai kan. Gimana kita mau memberikan terapi jika kita tidak tahu dinamika apa yang ia alami, jika kita tidak tahu apa yang sebenarnya masih nyangkut itu di dirinya gitu. Karena kadang ketika seseorang itu menginternalisasi sesuatu terlalu dalam dan ia jadi mempercayainya, bisa jadi ada distorsi kan di situ. Makanya kalau sekedar dibawa ke supranatural terus disiram air gitu kan, jadi kan nggak terjabarkan ya ada masalah apa sebenarnya yang jadi stresornya gitu. Nah, terus juga jadi persepsi negatif masyarakat tadi, kurangnya edukasi, menyebabkan stigma dan diskriminasi terus ada. Jadi bagus sekali ya acara dari Payung Kolbu ini, salah satu upaya ya kan untuk memberikan semakin banyak edukasi ya kepada masyarakat umum juga, kalau ternyata ODGJ itu bukan hal yang perlu untuk ditakuti, dijauhi gitu. Karena bisa terjadi sama siapa aja dan bisa ada cara untuk bisa memulihkan juga gitu. Untuk gangguan tertentu ya, yang terutama masih ringan tuh masih bisa pulih gitu. Nah, ya kalau kita melihat lagi ke dampak ada stigma, dampaknya diskriminasi terhadap kesembuhan, ya ini jelas ya kan gimana dampaknya. Apalagi stigma ini bisa dari siapa aja, bisa dari orang-orang yang nggak dekat, misalnya kayak dari media, bisa baca dari media, tapi bisa juga dari orang-orang terdekat, orang-orang di satu rumah, teman-teman, keluarga. Bahkan self stigma itu juga bisa terjadi ketika ia terus-menerus orang dengan gangguan jiwa itu terus-menerus mendapatkan penilaian yang negatif terhadap dirinya, bisa jadi tuh lama-lama terinternalisasi dan dia menstigma dirinya sendiri gitu kan. Jadi makin kompleks lah stigma tadi, udahlah dari luar menstigma, dirinya juga ikut yakin dan menstigma dirinya, maka ya nggak selesai-selesai gitu. Terus juga dampaknya jadi sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama gitu, nggak bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama, mendapatkan
pekerjaan gitu. Padahal kan sebenarnya ODGJ juga mampu berdaya, juga bisa gitu. Waktu dulu tuh di ini juga waktu PKPP di rumah sakit jiwa itu juga ini kok ada banyak kerajinan-kerajinan tangan yang cakep banget, yang bagus banget itu, yang buat itu ODGJ gitu. Jadi kayak justru malah ya unik gitu, hasil karyanya itu juga sangat menarik gitu, jadi bisa berdaya. Nah, jadi kalau misalnya di stigma dan diskriminasi nggak dapat kesempatan untuk berkarya, ya potensi-potensi yang harusnya ada kan jadi terbenam kan gitu. Terus juga kalau ada stigma, ada diskriminasi, ada kesan kayak seolah-olah ODGJ itu berbahaya, seolah-olah ODGJ itu aib gitu kan. Jadi orang yang udah ada gangguan yang ngerasa kayak aduh udah waktunya cari bantuan ini, jadi takut kan, jadi ngerasa kayak nanti aku dianggap gimana gitu, dianggap gila, nanti nanti nggak ada yang mau dekat-dekat kayak gitu. Padahal sebenarnya wajar sekali jika ada masalah-masalah psikologis yang bisa kita alami gitu, dan untuk mencari bantuan, untuk ya berusaha untuk pulih itu penting sekali gitu. Tapi dengan adanya stigma dan diskriminasi malah bisa menghambat proses mencari bantuan itu gitu. Ya, dan yang pastinya ya ketika seseorang udah mengalami kesulitan ya, ada masalah, ada waham, ada gangguannya, terus dapat stigma ya makin sulit lah, makin merasa tertekan lah dengan penilaian-penilaian yang tidak mendukung ia untuk bisa menjadi lebih berdaya lagi gitu kan. Jadi proses penyembuhannya juga semakin sulit. Bahkan bisa juga meningkatkan kemungkinan terjadi kekambuhan. Jadi kalau di RSJ itu kan ini ya seringnya ada episode-episode gitu ya. Misalnya kayak episode pertama dia masuk RSJ, dirawat, udah lebih pulih, terus pas pulang malah dibully gitu sama sekitarnya, masuklah dia lagi, kambuh lagi lah, masuk jadi episode kedua di gangguannya kayak gitu. Jadi ketika dia udah bagus nih, udah masuk RSJ, udah diobatin, udah dapat bekal-bekal eh, banyaklah bekal-bekal di sana tentang gimana coping skill-nya, tentang gimana eh, kira-kira potensi-potensi yang bisa dikembangin kayak gitu, udah bagus, terus supportnya juga udah dapet. Tapi begitu pulang, ketika support itu tidak didapatkan dari lingkungan asalnya, ya bisa jadi kambuh lagi gitu kan. Sayang sekali ya, padahal sebenarnya udah berpotensi untuk pulih tapi malah nggak bisa pulih. Nah, untuk contoh-contoh apa aja stigma dan diskriminasinya, terus juga apa yang bisa dilakuin, nanti mungkin akan dibahas di sesi yang kedua ya. Iya, Jadi untuk betul, Mbak. yang sesi pertama kita tadi udah bahas tentang gimana sebenarnya, kenapa bisa, klasifikasinya apa aja, dan dampaknya seperti apa. Mungkin kurang lebih ini yang bisa kita pelajari sama-sama. Ya nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, pengen ditanyain, pengen didiskusiin, boleh di sesi tanya jawab ya, Mbak Hasna ya. Iya, betul banget. Iya, teman-teman, jadi ini Ya, kita sesi pertama nih bersama Mbak Habibah. Terima kasih ya Mbak Habibah ya, sudah menjelaskan gitu kan, ya, terima kasih memberikan Mbak Hasna. Terima kasih teman-teman. sudah memberikan edukasi nih teman-teman kepada kita semua. Kalau sebenarnya memang semua orang itu mungkin kok ada permasalahan gitu kan, permasalahan di kesehatan mental gitu. Nah jadi, karena ada kemungkinan-kemungkinan itu, jadi jangan yang akhirnya menimbulkan stigma gitu kan. Kita harus berempati, karena kita sudah tahu kan, kita sekarang, teman-teman ada 34 partisipan di sini, sudah tahu sebetulnya, permasalahan mental itu seperti apa. Jadi harapannya teman-teman sudah lebih mengedukasi diri sendiri gitu ya Mbak Habibah ya. Jadi kalau Iya, betul Mbak Hasna. sudah lebih paham, harapannya nanti tidak, apa namanya, melakukan stigma atau diskriminasi kepada orang dengan gangguan jiwa. Tadi juga sudah dijelaskan ya teman-teman ya oleh Mbak Habibah, kalau penyebabnya nggak hanya dari satu faktor gitu. Jadi dari, biologisnya, tadi zat kimia yang ada di otak ya Mbak ya,
kemudian Ya, mungkin apa ya, konflik-konflik yang ada dalam diri, atau juga di lingkungan sosial, atau ada pengalaman traumatis juga. Ternyata banyak faktor nih teman-teman yang bisa membuat orang itu mengalami permasalahan gangguan mental gitu. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan nih untuk materi dari Mbak Habibah tadi, boleh teman-teman langsung tuliskan di kolom chat. Nanti akan kita bahas lagi ketika sesi tanya jawab setelah materi kedua. Jadi gitu ya teman-teman, silahkan kalau ada yang mau dituliskan tentang apa sih sebenarnya tadi kok ada dijelaskan schizophrenia, ada yang schizophrenic, ada yang paranoia, ada yang katatonik gitu kan. Terus kalau yang kemarin teman-teman sudah ikut juga di pertemuan kedua dan sekarang ikut pertemuan ketiga, apa bedanya orang dengan masalah kesehatan mental dan juga orang dengan gangguan jiwa gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ya Mbak Habibah ya untuk tuliskan boleh pertanyaannya banget Mbak Hasna. di kolom chat gitu. Silakan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Habibah untuk sesi pertama pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi kedua ya teman-teman ya, dengan pemateri kedua kita. Jadi ini masih berkaitan dengan orang dengan gangguan jiwa, lebih berfokus pada apa sih stigma yang dialami, khususnya ODGJ yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Terus sebenarnya mereka bisa berdaya, tadi Mbak Bipa juga sudah sedikit menyinggung kalau ODGJ ini mampu berdaya gitu. Nah nanti seperti apa, kita akan dengarkan pemaparan dari pemateri kedua kita. Oke, sekarang saya perkenalkan dulu ya. Sudah hadir bersama kita teman-teman, pemateri kedua kita. Beliau adalah Mbak Maratul Janah Umbola, MPsi psikolog, seorang psikolog klinis yang saat ini membuka praktik pribadi teman-teman. Jadi membuka praktik secara mandiri dengan kompetensi dalam hal asesmen psikologi, konseling dan terapi psikologi, training dan juga mengajar sebagai dosen gitu. Jadi pengalaman beliau pernah menjadi asesor dalam berbagai kegiatan, trainer, dan juga pembicara tentang kesehatan mental. Nah, Mbak Maratul ini spesialisasinya juga berkaitan nih dengan topik kita pada pagi hari ini. Jadi beliau memang salah satu volunteer psikolog dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia, area Soloraya. Jadi pas banget ya dengan tema tentang ODGJ pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, silahkan disimak terus materi selanjutnya, materi kedua ini. Oh iya, jadi Mbak Maratul Janah Umbola ini dulu menyelesaikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia dan juga S2 di Magister Profesi Psikologi Bidang Klinis Universitas Islam Indonesia pada tahun 2015. Sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran nggak ya? Iya, terdengar jelas, Mbak. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Maratul? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi yang teman-teman tuliskan di kolom chat, semangat, bahagia gitu kan Mbak. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini juga kondisinya sehat gitu. Alhamdulillah saya juga tadi baca chatnya. Alhamdulillah semua pada sehat-sehat. Insya Allah semakin sehat walaupun sedang mengalami gejolak pandemi. Iya, betul. Sudah lebih dari 1 tahun ya Mbak ya. Jaga semuanya berarti. Oke. Iya. Ini saya langsung atau bagaimana? Iya, boleh langsung. Ini mohon panitia ya untuk share screen materi dari Mbak Maratul Janah. Saya panggilnya Mbak Maratul begitu ya Mbak? Oh, ini ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maratul Janah. Ya, kalau sehari-hari sih kerabat, teman, ataupun nanti ketika ada klien, biasanya saya minta panggil saja Ul. Gitu. Mbak Ul. Ya, Ul. Oke, Mbak Ul. Biar lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Iya. Baik, Mbak. Kalau di materi sebelumnya sudah banyak dijelaskan ya mengenai gangguan jiwa itu sendiri gitu. Sudah juga
dibahas sedikit tentang stigma-stigma seperti apa, diskriminasinya yang diterima seperti apa. Nah, kalau saya mungkin akan lebih ke apa sih stigma yang didapat sama ODGJ maupun dengan keluarganya, dan kemudian nanti dengan pemberdayaannya seperti apa, ya? Iya. Oke. Mohon maaf ya, suka banyak intermezzo soalnya saya punya bayi dan balita di rumah. Jadi ya. Oke, kita lanjut. Silakan. Jadi apa sih stigma itu sendiri? Stigma ini kalau secara harfiah, secara bahasa itu merupakan arti dari sebuah stempel atau label negatif terhadap seseorang ataupun sebuah keluarga. Jadi stigma sendiri bisa dibilang adalah suatu stereotip negatif bagi seseorang sendiri. Itu secara bahasanya ya. Kita mungkin setiap harinya pasti akan mendengar stigma tentang apa, stigma negatif apa banyak pasti stigma yang bisa kita dapatkan. Next. Ya, di sini. Stigma sendiri adalah suatu pandangan atau pikiran negatif yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan perilaku yang menyimpang. Jadi, misalnya dalam sebuah masyarakat melihat sesuatu hal yang tidak sesuai, gitu, secara norma sosial masyarakatnya itu akan menimbulkan suatu stigma negatif lagi. Mereka akan mulai memunculkan kata-kata atau bahasa-bahasa yang mungkin kurang baik, kurang negatif, kurang positif didengar gitu. Ada pikiran-pikiran yang negatif, kemudian nanti akan jadi interpretasi juga ke dalam diri sendiri atau ke dalam masyarakat terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau nilai yang ada di sebuah masyarakat. Dan stigma ini diciptakan oleh masyarakat ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda atau tidak wajar. Mungkin salah satu contohnya ketika kita langsung fokus aja ke ODGJ. Misalnya sebuah masyarakat mendapatkan satu keluarga atau ada seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi mereka sendiri pun akhirnya sudah memulai ada pikiran-pikiran negatif, kemudian sudah ada stigma atau stigma ini kan sudah terinterpretasi ya ke dalam pikiran setiap orang bahwa orang dengan gangguan jiwa ini seperti apa. Akhirnya muncul hal-hal yang tidak mengenakan lah untuk si ODGJ-nya sendiri. Oke, next. Nah ini, apa sih stigma dengan terkait kesehatan mental? Jadi mungkin ada yang akhirnya bilang, udah biasa itu, setiap orang pasti kok dapat gangguan jiwa. Ada yang kayak gitu. Coba deh bahagia sedikit, kenapa sih ngeluh terus? Ya, padahal kan ya manusiawi nggak sih kita harus ngeluh dengan segala sesuatu yang mungkin tidak dalam kuasanya kita sendiri. Iya, betul Mbak. Ada yang kayak gitu. Tapi akhirnya ketika kita curhat, mungkin ke tetangga atau mungkin ke orang terdekat, akhirnya dapat stigma-stigma, udah bersyukur dong dengan apa yang ada. Pasti ada yang kayak gitu. Terus itu loh, si A juga kan kayak gitu. Kenapa kamu harus sampai kayak gini? Banyak hal-hal seperti itu yang akhirnya bikin kita bukan merasa nyaman, tapi akhirnya ya makin terburuk dengan keadaan. Gitu. Butuh bantuan, butuh untuk didengarkan, walaupun tidak memberikan solusi, tapi setidaknya bisa menyamankan hati. Ternyata kita dapat feedback yang kurang menyenangkan, yang stigma berikan kepada orang-orang dengan gangguan jiwa. Next. Nah ini bentuk stigmanya sendiri. Kalau untuk ODGJ-nya sendiri bisa muncul dari masyarakat yang sudah saya singgung awal, dari keluarga dan self stigma. Tadi sudah dibahas juga dari materi sebelumnya bahwa self stigma sendiri juga ini dampaknya cukup besar juga kepada ODGJ dan keluarganya sendiri gitu. Nah, untuk keluarga ODGJ-nya juga akan mendapatkan stigma-stigma yang tidak baik atau kurang mengenakan
kurang mengenakan dari masyarakat. Itu contohnya kalau untuk ODGJ-nya sendiri sejauh ini stigma-stigma yang muncul adalah dia orang yang kasar, emosian, tidak bisa diatur, kemudian nanti dikucilkan dari sosialnya, bahkan ada yang tidak bisa berproduktif atau mungkin tidak diterima kerja kembali, ya dia ingin mencari pekerjaan, gitu ya. Itu dari masyarakat, gitu ya. Kalau dari keluarga sendiri juga bisa dapat stigmanya juga untuk ODGJ-nya sendiri. Bisa jadi mereka ketika kumpul keluarga dia tidak dianggap, ada yang tidak dianggap, atau tidak diajak membaur dengan keluarga, ya. Bahkan mungkin yang lebih parah kan ada yang dipasung, masih banyak Ya. menurut saya, ya. Pedalaman itu masih banyak yang dipasung. Bahkan ada juga yang akhirnya dibuang. Maksudnya dibuang ini akhirnya keluarga mungkin menelantarkan. Ya, ada penelantaran. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan, misalnya kita ketemu di jalan itu ada yang kita bilangnya dia punya gangguan mental, gitu. Dia punya gangguan mental, tapi tidak biarkan bisa jadi gelandangan. Gitu. Biasanya banyak jadi gelandangan. Masih sangat banyak itu terjadi. Dulu saya kuliahnya di Jogja ya. Dulu saya kuliahnya di Jogja. Ada pengalaman memang. Jadi setiap akhir tahun ataupun pertengahan tahun tuh biasanya ada kabar ada gelandangan banyak nih di daerah Pakem. Nah, itu sudah menjadi hal yang biasa bahwa itu ada keluarga yang membuang keluarganya yang mengidap penyakit jiwa. Biasanya seperti itu. Ataupun mungkin yang pas ketika ada di rumah sakit jiwa sudah diurus oleh pihak rumah sakit, itu biasanya gelandangannya juga kalau tidak ada keluarga. Itu biasanya pemerintah yang mengurus. Itu diskriminasi atau stigma dari keluarga yang didapat oleh si penderita ODGJ. Tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, bahkan untuk pengobatan pun tidak dilakukan. Nah, untuk self stigma sendiri tadi sudah sedikit dibahas ya. Kalau self stigma kan akhirnya si penderita merasa bahwa, waduh, ini penyakit yang tidak bisa sembuh. Aku harus selalu minum obat. Aku pasti dikucilkan oleh keluarga. Aku nggak bisa bekerja. Aku tidak bisa menikah. Aku tidak bisa berdaya. Itu hal-hal yang jadinya membuat dia semakin terpuruk, semakin sedih dengan keadaan dirinya sendiri. Bahkan tidak dipungkiri bahwa ada beberapa ODGJ yang akhirnya bisa melakukan suicide. Karena itu dia Mbak ya, ada stigma ini yang membuat dia akhirnya melakukan self stigma ke dalam dirinya sendiri. Ya, makanya tadi sudah dijelaskan juga bahwa self stigma itu memang hal yang sangat-sangat mempengaruhi seseorang, si penderitanya sendiri. ODGJ ini tidak bisa mampu berdaya lagi, tidak bisa bangkit lagi untuk bersosialisasi dan sebagainya. Proses pengobatannya akan sangat lama karena ada self stigma. Keyakinannya dia terhadap diri sendiri bahwa dia sudah tidak mampu berdaya, bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya nanti dia akan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Nah, untuk keluarga dari ODGJ sendiri juga dari masyarakat juga akan mendapatkan stigma-stigma yang tidak baik atau stigma-stigma negatif yang muncul dari masyarakat kepada keluarganya sendiri. Akhirnya keluarga akan merasa malu, ya, merasa malu dengan adanya si keluarga, salah satu anggota keluarga yang terkena mental, misalnya seperti itu. Mungkin juga nanti akan ada kata bahwa hati-hati jangan ke keluarga si A gitu, karena kakaknya bla 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 atau adiknya seperti ini. Saya seperti masyarakatnya pun sendiri. Nah, dari ODGJ-nya pun sendiri ada keyakinan atau ada stigma yang kurang mengenakan kepada keluarganya sendiri. Dia merasa bahwa aku dikucilkan oleh keluarga, aku tidak berguna untuk keluarga, aku nanti akan dibuang oleh keluarga, mama papaku marah-marah, kakak adikku, sepupu nenekku, semuanya sangat tidak menginginkan aku, ataupun kadang-kadang ODGJ-nya sendiri malah marah-marah pada si keluarganya sendiri gitu.
banyak sih sebenarnya yang akan kita ketahui bahwa keluarga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ODGJ-nya sendiri. Salah satunya seperti itu. Nah, kemudian keluarga pun ada self stigma sendiri. Self stigma dari keluarga pun ada. Dari keluarganya sendiri ada, dia merasa keluarga yang pun merasa bahwa aduh ini penyakit yang memalukan bisa jadi ya. Gitu. Penyakit yang sangat memalukan, ya rasa-rasa sedih yang akhirnya aduh saya tidak bisa mengurus anak dan keluarga saya misalnya seperti itu. Self stigma ini yang sebenarnya yang memperkuat pola pikir, keyakinan ya, dari pola pikir terus akhirnya jadi yakin untuk perilaku untuk tidak melakukan proses pengobatan. Adanya dukungan. Ya, bisa next. Nah, ini self stigma, saya akan sedikit menjelaskan tentang self stigma sendiri. Tuh, adanya citra buruk tentang gangguan jiwa, ya akhirnya terinternalisasi dalam diri atau masyarakat. Akhirnya dia melakukan self stigma sendiri. Jadi kan memang sudah ada citra buruk ya, gangguan jiwa sendiri di masyarakat, bahwa orang dengan gangguan jiwa, orang dengan mental health yang kurang baik, kan tidak bisa dikontrol emosi, tidak bisa diajak bersosialisasi, hal yang seperti itu. Akhirnya didiskriminasi, dikucilkan ya saya. Jadi diajak bersosialisasi. Nah, ini sebenarnya citra buruk ini yang mungkin harus bisa kita bantu untuk menghilangkan citra buruknya ini seperti apa. Akhirnya muncul stigma. Nah, akhirnya mengalami gangguan jiwa, dia merasa kasihan sama diri, melabeli diri sendiri dan keluarganya. Kemudian terkadang ada penyangkalan. Yang pasti semua orang akan merasakan penyakit jiwa seperti ini atau gangguan mental seperti ini. Ada penyangkalan-penyangkalan yang kalau dalam ilmu psikologi, hal penyangkalan-penyangkalan ini akhirnya akan membuat kita tidak mau berkembang atau tidak mau mencari pengobatan, tidak mau mencari pertolongan. Gitu. Karena ada sedikit penyangkalan dalam diri bahwa seperti itu kok. Tapi kan ada ini. Akhirnya memperkuat diri sendiri. Tapi reinforcement atau penguatan itu hanya penguatan yang negatif. Dan harusnya kita tidak seperti itu. Akhirnya, itu saya bilang tadi, self stigma ini lebih sulit diatasi. Karena sudah terinternalisasi dalam pikiran, dalam hati, akhirnya berperilaku seperti sudah termanifest dengan perilaku. Gitu. Ya, next. Nah ini. Jadi terkadang kayaknya dia juga pasti akan kena, ya dia juga ada mental health juga gitu. Semua orang pasti akan mengalami gangguan seperti ini gitu. Iya, semua orang pasti punya isu tentang mental health. Masing-masing dari kita pun yang ada di sini mungkin ada hal-hal yang aduh, aku sedih dengan ini yang akhirnya sedihnya kepanjangan, lalu masuk dalam rasa sedih, mungkin stres dengan pekerjaan gitu ya. Saya seperti itu, ada isu-isu, setiap orang punya isu-isunya sendiri, tapi bagaimana kita aware, kita bisa memahami diri kita sendiri. Oh, saya ini lagi di titik di mana saya sedang stres saya mengganggu aktivitas saya yang ini. Ya kayaknya saya butuh pertolongan deh. Ini saya butuh ngobrol deh. Gitu. Walaupun mungkin kita kelihatan, kita biasanya ya kalau packing good aja lah di depan orang-orang ya, dengan sehat-sehat, senyum-senyum, oke, I'm okay, padahal hati udah kayak di sayat-sayat, remes gitu ya, udah diperes gitu hatinya, jadi sampai langsah sekali. Ya, setiap orang punya mental health, itu yang kita harus tahu, ada punya isu-isunya sendiri, tapi kita juga punya hak atau punya kewajiban untuk menyehatkan kembali mental kita. Mungkin di selama masa pandemi saat ini nggak banyak sekali saya ketemu klien-klien yang tiba-tiba langsung drop mental ya, karena memang kita sepertinya di apa ya,
timbun dengan sesuatu hal yang bisa nggak ya kita terima. Iya. Gitu Dan ya. belum pasti gitu ya Mbak rasanya ya pandemi ini ya. Ya, Kapan berakhirnya gitu kan? ketidakpastian ini yang bikin akhirnya kesehatan mental agak aduh nggak pasti ya. Segala sesuatu memang tidak ada yang pasti ya. Ya. Oke, next. Ya ini untuk stigmanya ya, yang tadi sudah saya sedikit jelaskan. Jadi ada kalau dari bentuk stigma yang diterima oleh anggota keluarganya ya ini dari masyarakat, adanya perawatan yang mungkin kurang memadai, gitu ya, tidak didukung dengan proses perawatan, kurangnya empati dari masyarakat, ya, bagi keluarga ataupun bagi ODGJ-nya sendiri. Karena apa? Mungkin tadi udah ada stigma bahwa ODGJ ini nakutin. Ya, ada kata dorong, gitu. Biasanya kayak gitu. Coba deh, teman-teman kalau ketemu teman-teman ODGJ yang telantar yang tidak diurus, gitu, biarkan di jalanan, pasti di dalam hati, pasti kalau dia deket-deket, jantungnya biasanya ada yang kayak gitu. Saya dulu awal-awalnya juga gitu, sebelum saya terjun ke sini jadi, ya, karena memang perilaku mereka memang tidak terkontrolkan. Kita sudah tahu, tadi udah dijelaskan juga sebelumnya. Kemudian tadi ada katanya faktor keturunan. Keyakinan masyarakat bahwa ada faktor keturunan nih ketika ada anggota keluarga yang mengidap ODGJ. Kalau tadi sudah dijelaskan sebelumnya, saya tadi mendengarkan bahwa ada faktor biologisnya ya kalau tidak salah. Iya, memang itu ada. Gitu. Tapi apakah dari lingkungan mendukung, mungkin akhirnya lingkungan sadar bahwa ada faktor keturunan, jadi akhirnya bisa diputus lah bahasanya, putuslah hal tersebut. Ada faktor keturunan, biasanya memang dari masyarakat bilang itu tuh kayaknya dulu kakeknya gini. Akhirnya juga kena. Ya saya juga hampir tidak semua, tapi memang ada beberapa pasien dari rumah sakit jiwa yang saya telusuri, ya memang ada faktor keturunannya. Akhirnya kenapa kena di pasien atau di klien? Ya, karena tadi mungkin ada tidak adanya aware dari lingkungan. Mungkin semua anggota keluarganya bisa kena, tapi mungkin ada lingkungan yang bisa menjaga, memprotek. Ya, memang faktor keturunan mungkin salah satunya ada juga. Kemudian dari ODGJ-nya sendiri, merasa dikekang, kurang care, merasa terbebani, merasa bahwa saya mengidap ODGJ, saya menjadi beban keluarga. Biasanya ODGJ merasa seperti itu. Ada beberapa klien saya juga mengatakan seperti itu. Jadi kalau tidak salah ada bentuk kenapa bisa mengidap gangguan jiwa skizofrenia ya. Jadi kalau nggak salah saya ada ya. Ya itu. Ada salah satu klien saya dia sebelumnya memakai obat narkoba dan segala macam narkoba dia pakai. Pada akhirnya dia double diagnosis ya, narkoba dan juga skizofrenia, ada dua double diagnosis. Nah di situ dia benar-benar sudah sangat tidak berdaya. Orang tuanya meninggal, sepupu keluarga dia anak tunggal ya, sepupu keluarga dan sebagainya tidak memperdulikan dia. Akhirnya dia buang ke rehabilitasi. Itu dia merasa sangat terpuruk, dia sedih, dia usia produktif. Maksudnya usia produktif ini dia harus bisa menikah, dia punya anak, ya. Ya ada yang saling sayang-sayangan lah, gitulah ya. Ternyata dia tidak ada. Dia harusnya bekerja tapi dia tidak bisa bekerja. Itu dia merasa sedih, akhirnya depresi dan merasa bahwa ya kayaknya aku mau bunuh diri aja karena aku cuma sendiri di dunia ini. Karena nggak ada lingkungan yang nggak ada yang rasa dukung dia gitu ya Mbak ya? Iya, tidak ada yang mendukung dia sama sekali. Dia yang sangat ketergantungan dengan kedua orang tua, tapi ternyata kedua orang tuanya sudah tidak ada, ya makin terpuruk. Akhirnya muncul self stigma tadi. Dan pintasnya ya, siapa yang bunuh diri? Nah, ini self stigma dari keluarga sendiri, rasa malu, karma tadi ya. Kayaknya ini
gara-gara saya dulu ada ngapain nih, artinya anak saya yang ini kena deh. Ini kayaknya karena ini deh, kayaknya gini, bisa seperti itu. Kemudian pemikiran-pemikiran bahwa ODGJ itu tidak bisa sembuh. Dan ini gimana ya? Orang tua merasa terbebani bahwa nanti sampai saya tua kalau saya nggak ada, nanti siapa yang ngurus? Siapa yang harus mengurus ya? Gitu ya. Self stigmanya sendiri. Kemudian ada, ya tadi sudah dijelaskan ya, ada faktor magic supranatural. Oh ini gangguan jin. Ya, kesurupan gitu ya Mbak. Kesurupan. Yang bilang kesurupan gitu. Banyak yang seperti itu. Dan akhirnya banyak yang dilarikan ke pesantren, obati satu. Terus ada yang bawa, ya tadi saya dengar ada yang ke dukun. Ada yang ke dukun, ada yang dimandikan air apa gitu. Saya pernah ketemu klien seperti itu. Ini udah dimandikan loh sama keluarganya. Dimandiin biar nanti setan-setannya hilang. Setan-setannya ganggu, kayak gitu. Ya memang kalau di culture-nya kita ya, beberapa jurnal yang saya baca juga bahwa supranatural ini faktor magis di lingkungan kita, maksudnya culture-nya kita ini masih sangat mempengaruhi. Gitu. Ada gangguan setan ini masih sangat mempengaruhi di kita. Ya. Kemudian bentuk stigma yang diterima oleh ODGJ-nya sendiri, kalau dari masyarakat yaitu tadi, wah gila, bahasa-bahasanya ya, kata-katanya, wah gila kamu, orang gila, udah sana jauhin. Ya, kurangnya empati yang saya bilang tadi. Dan pernyataan-pernyataan bahwa kalau udah kena kesehatan mentalnya udah nggak bisa sembuh nih, gitu. Pasti nanti bakal ngamuk-ngamuk lagi, nanti pasti bakal bikin keonaran lagi di lingkungan masyarakat biasanya. Terus ya itu tadi saya bilang, ada orang dengan gangguan jiwa ini orang sangat berbahaya. Sudah ada stigma bahwa mereka itu orang-orang yang sangat berbahaya, tidak bisa diajak ngobrol, bisa perilakunya yang tiba-tiba tidak bisa diprediksi. Jadi ketika nanti melihat mereka ada lari, kabur. Ya mungkin si ODGJ ini sudah bisa dikatakan ya sudah bisa berdaya, sudah mampu untuk sosialisasi lagi. Akhirnya dengan mendapatkan stigma tersebut drop lagi, ya turun lagi gitu. Dijauhi oleh masyarakat, harusnya bisa berbaur di masyarakat. Mungkin nanti ada acara di lingkungan, rapat-rapat mungkin gitu ya, atau mungkin di masjid gitu, akhirnya dijauhi. Yang bikin akhirnya lagi self stigma. Balik lagi ke self stigma. Kemudian ada keluarga. Dari keluarga sendiri merasa bahwa ya tidak bisa sembuh. Untuk saat ini memang banyak yang merasa bahwa ODGJ ini bisa sembuh. Dia harus minum obat terus gitu. Harus selalu dijagain terus gitu. Padahal enggak juga gitu. Memang nanti harus ada proses perawatan. Dia harus rajin kontrol ya, rumah sakit. Ketika dia nanti sudah selesai masa rawat inap kan dia bisa rawat jalan. Proses rawat jalan ini kan dia masih ada perawatan. Entah nanti dari perawatan secara terapis obat, konseling, bisa juga kan. Konseling gitu. Untuk apa? Ya untuk membangun lagi keyakinannya dia bahwa dia mampu. Obat ini untuk apa? Ya, secara biologis memang ada hal yang memang harus redam otaknya dia. Jadi memang dia harus minum obat. Tapi pelan-pelan. Biasanya nanti pelan-pelan dosis akan menurun. Kalaupun nanti ada satu titik di mana dia bisa mengontrol diri, nah proses terapi obat dan konseling berjalan dengan baik, proses terapi psikologisnya berjalan dengan baik, dia bisa berdaya. Banyak dari ada beberapa hal ya, ada yang saya temui juga. Kalau bisa dibilang mantan klien, mantan pasien itu udah sangat berdaya. Mereka mampu berdaya dengan hasil tangannya, kerajinannya sendiri untuk bisa menghidupi dirinya, salah satunya gitu. Dia mampu berdaya di masyarakat. Malah dia mungkin kadang-kadang dia yang menolong sesama, atau mungkin dengan
dia tahu ODGJ yang lain, malah dia yang bisa ngomong. Biasanya ada beberapa memang saya temui, ada mantan pasien gitu lah, ya itu karena itu tadi, karena ada satu proses yang berkesinambungan, saling melengkapi proses tersebut, ya. Next. Ini dampak stigma tadi, ya. Akhirnya dampak stigma tadi itu bisa dirasakan oleh ODGJ dan keluarga. Nah, tadi kenapa dampak ini, ya, stigma ini sangat berdampak sekali, karena itu tadi proses pengobatannya akhirnya harus diulang lagi dari awal. Kalau tadi kata pemateri sebelumnya, nanti akhirnya dia balik lagi ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan lagi yang kedua. Selesai nih, udah bagus lagi, pulang ke masyarakat, diterima lagi dari masyarakat dan keluarga, akhirnya balik lagi. Gitu. Itu yang akhirnya bikin pengobatan dimulai lagi. Beberapa klien saya itu ada yang sudah sampai 10 kali bolak-balik ke rumah sakit dengan rentang waktu yang ada yang kadang-kadang cuma sebulan, udah balik lagi. Belum sampai sebulan loh, kok udah balik lagi, Mbak, gitu. Iya, Bu. Ketemu lagi, balik lagi ya. Ternyata, relapse lagi. Ada apa? Kita cari tahu lagi. Bisa jadi karena merasa bahwa, aduh, nggak enak minum obat, nggak nyaman minum obat, saya tremor, efek fisiknya kan. Ya. Saya jadi gampang ngantuk. Iya, betul, itu sering banget akhirnya jadi nggak minum obat ya, Mbak, ya. Mas minum obat, terus akhirnya keluarga juga tidak konsisten, malah kalau tidak diminum ya udah biar nanti juga masuk rumah sakit lagi, diobatin di sana. Mungkin ada yang udah ada pemikiran yang seperti itu dari keluarga ataupun dari ODGJ-nya sendiri. Akhirnya proses pemulihannya semakin terganggu, keluarga membiarkan, udah deh terserah mau minum atau enggak, karena memang ODGJ ini mungkin secara emosinya kan memang terganggu ya, secara emosinya mungkin terganggu. Kadang kita tidak tahu dia tiba-tiba marah, dia tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang, dan obat itu memang hal yang tidak nyaman mungkin buat mereka. Jangan kan buat mereka, buat kita aja ini yang cuma batuk harus minum obat lagi, tidak nyaman rasanya, ya. Harus minum obat tepat waktu itu, ada obat ya, kita aja yang udah ada obat, apalagi mereka yang masih proses penyembuhan, yang mau tidak mau harus ada obat dan diminum tepat waktu. Jadi kalau telat atau mungkin sudah kehabisan obat, lupa lagi ke dokter atau balik lagi ke rumah sakit untuk pengobatan rawat jalan, itu bisa sampai tidurnya terganggu, akhirnya muncul lagi pikiran-pikiran, halusinasi, biasanya seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya keluarga membiarkan ataupun nanti dipasung lagi. Kalau nggak dipasung, ya udah sana. Ya saya bilang sebelumnya tadi, ada yang akhirnya dibuang, biarkan jalan, tidak diurusin. Itu sebenarnya kalau yang menggelandangan itu harusnya menjadi perhatian pemerintah ya. Ya, betul Mbak. Ya, next. Tadi saya bilang ODGJ itu mampu berdaya. Banyak mantan pasien yang dulunya didiagnosis gangguan jiwa, ternyata bisa berdaya dengan caranya sendiri. Ada yang menjadi pelukis, ya, di PPSI Soloraya. Yang saya tahu ada beberapa kegiatan yang dilakukan juga, untuk mendampingi kawan-kawan ODGJ. Kemudian nanti ada edukasi juga, biasanya dari kami. Kalau misalnya kami mendapatkan dari KPSI Soloraya, dapat info ini ada keluarga yang butuh bantuan, pertolongan, karena ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan susah untuk rumah sakit, bagaimana ya, biasanya dideketin, kami dekati, terus kami ajak ngobrol, mungkin sampai ke pasiennya juga, orang
keluarga dan orang tuanya pun kami edukasi biar nanti mau melakukan pengobatan. Ataupun ada terapi-terapi buat teman-teman yang lagi proses rawat jalan. Misalnya nanti ada kegiatan terapi di sini ya, kita kumpul. Nanti ada kegiatan mindfulness, kita akan sedikit terapi mindfulness untuk kumpul. Jadi memang kami berusaha untuk sama edukasi dan mendampingi. Untuk saat ini, setahu saya pemerintah pun sudah menggalakkan stop stigma dan mereka sudah menaruh perhatian mental health, kesehatan mental khususnya di ODGJ ya. Dari kan puskesmas sudah ada poli jiwa di situ biasanya juga. Terus ada psikolognya juga untuk pendampingan. Jadi tidak hanya ODGJ yang bisa datang. Gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa saya butuh tenaga profesional, silahkan. Puskesmas, dan itu pun di cover sama BPJS. Ya kan? Cover juga ya. Betapa pemerintah sudah aware gitu sebenarnya. Dan mereka gelandangan ini pun bisa diurus sama pemerintah. Dari dinas sosial kan sudah bisa. Ya. Sudah banyak sebenarnya. Kemudian banyak juga rehabilitasi bagi teman-teman ODGJ yang sedang rawat jalan. Di situ ada pendampingan, di situ pun juga nanti ada pendampingannya tidak hanya sebatas edukasi, aktivitas, nanti kemandiriannya dia, gitu. Keterampilan yang sangat sederhana. Ada saya baca kalau tidak salah di Jogja ya sudah ada rumah rehabilitasi untuk ODGJ. Di situ diajarkan bagaimana menjual salad buah. Ada beberapa yang saya tahu gitu. Jadi memang sudah di ODGJ ini udah ada peluangnya untuk budaya lagi, diajak lagi, ayo kita bisa nih diajak lagi produktivitas dan kemandiriannya sudah mulai. Nah ini 3 hal ini, ada terapi obat yang masih harus terus berjalan, terapi psikologis, ada psikoterapi apa mungkin yang bisa dijalankan ya sesuai dengan kasus per kasus. Nah ini ada terapi kerjanya dengan meningkatkan kemandirian dan produktivitas, kemudian mengajarkan keterampilan sederhana. Kalau terapi obat kan nanti akan dengan sendirinya menurun dosisnya, dibarengi dengan konseling. Nah konseling ini atau terapi psikologis ini untuk bisa membangun rasa percaya dirinya satu, itu memahami dinamika psikologis emosi yang terjadi ke dia. Kenapa sih saya bisa jadi seperti ini? Ada apa? Itu harus kita kasih tahu juga, kita edukasi juga ke mereka. Yang harus kita tahu. Kemudian cara berpikir, ya, cara berpikirnya mereka seperti apa itu harus kita ketahui. Nanti kemudian secara terapi kerjanya juga tadi ya, diajarkan kemandiriannya sebagai individu atau manusia yang sudah dewasa harusnya seperti apa, ada pendampingannya. Kemudian keterampilan sederhana seperti merajut, saya sempat punya mainan yang dikasih, bukan saya beli waktu di RSC, itu yang buat pasiennya. Bagus, hasilnya sangat bagus. Kayaknya saya suka, saya beli. Sering ada pameran gitu ya Mbak ya? Di KPSI Solo Raya juga biasanya ada pameran dari teman-teman. Ada lukisan, biasanya lukisan mereka gitu. Dan kami juga teman-teman yang di KPSI atau yang masuk ya, KPSI yang pasiennya di KPSI itu biasanya juga ini jualan saya tentang ini, saya jualan ini, monggo silakan. Jadi kan mereka sudah mulai ada keterampilan, ada yang bikin tas cantik sekali, gitu. Banyak sebenarnya mereka sudah mulai mampu, ada yang sedang sudah mulai bekerja pelan-pelan bertahap. Dan menurut saya pun sekarang pemerintah juga menaungi teman-teman ini untuk bisa kembali produktivitas, bekerja kembali seperti sebelumnya mungkin.
dan beberapa kantor ataupun mungkin perusahaan bisa menerima, tapi mungkin dengan ada batasan-batasan pemahaman empati dari si perusahaan ini dengan orang tersebut. Itu dengan 3 hal ini diharapkan memang mampu ODGJ mampu berdaya kembali, bisa bangkit kembali, tidak stigma terus yang akhirnya bikin terpuruk. Dan diharapkan juga keluarga, masyarakat juga bisa mendampingi. Ya, mendukung ya Mbak ya. 3 ini ya, obatnya harus langsung secara teratur diminum, nanti konseling juga, terus terapi kerja juga gitu ya. Konseling juga nggak hanya fokus kepada ODGJ, tapi juga dengan keluarganya. Ya. Dan edukasi ke masyarakat pun akan lebih banyak. Ya. Next. Ya, ini saya bilang tadi, peran dan dukungan keluarga dan masyarakat itu sangat dibutuhkan bagi teman-teman ODGJ. Edukasi dan edukasi terus. Gitu. Kenapa? Stigma ini muncul karena ada kurangnya pengetahuan kita, pengetahuan masyarakat terkait gangguan mental ini. Ya, ujung-ujungnya ya bilangnya gila, nggak usah dengerin. Iya. Tidak ada empati jadinya untuk mereka. Yang mereka butuhkan adalah empati, pengertian. Oh ya, seperti itu. Harus langsung dijudge. Ya. Terus stopkan stigma pada mereka karena siapa sih yang minta mau kena nyakitin? Pasti ada yang bilang kayak gitu kan. Tapi setiap orang saya bilang tadi punya mental isunya sendiri-sendiri. Setiap orang punya mental isunya sendiri-sendiri. Tapi bagaimana cara kita untuk mencari pertolongan dan memahami diri? Kemudian tadi ada peran pemerintah. Peran pemerintah sejauh ini sudah sangat baik. Gangguan mental. Gangguan mental ya. Mereka lagi menggalakkan stop stigma. Kemudian masyarakat menengah ke bawah sudah bisa mengakses terapi psikologis dan terapi psikiater. Mulai dari puskesmas sudah, BPJS sudah cover semuanya. Apa lagi? Ya. Itu sebenarnya mengakses semuanya. Kemudian mari kita berikan dukungan pada teman-teman ODGJ yang sudah cukup stabil dan siap dengan masyarakat. Ketika dia sudah selesai proses pengobatan di rumah sakit jiwa, ketika dia harus rawat inap di rumah sakit jiwa, kan itu ada prosesnya kan. Dia juga di sana juga ada terapi obat, nanti dia juga ada terapi perilaku, terapi kerja. Rehabilitasi, iya betul Mbak. Kegiatannya banyak ya. Kegiatannya mereka banyak di sana gitu. Bahkan mungkin saya bilang, kegiatannya sangat bagus, jadwal gitu. Nah itu ketika mungkin dia keluar, ayo kita dampingin gitu, bikin dia nyaman lagi dengan lingkungannya. Dan sampai hanya karena kadang ada pasien pun yang bilang saya nggak mau pulang, saya di sini aja, cuma saya tidak dianggap, kan kasihan. Akhirnya dia tidak bisa berdaya, balik lagi ke rumah. Beri dukungan positif bagi teman-teman. Next. Ini mari kita stop stigma, gangguan jiwa bisa pulih dan produktif kembali. Sudah banyak teman-teman yang saya lihat dulunya ODGJ gitu ya. Tapi akhirnya lama-kelamaan beliau bisa kasih obat dan mampu sangat berdaya di kampungnya, di masyarakatnya gitu. Bahkan dia bisa membuka lowongan pekerjaan ada. Dia bisa menghasilkan karya-karyanya yang terbaik yang sangat diakui ada ya. Terus butuhkan kepedulian dan dukungan dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Itu sih. Jadi ada support system yang bisa mendukung mereka untuk bisa kembali pulih dan produktif kembali. Oke, itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih ya. Bisa sedikit membantu. Banyak wawasan baru ya teman-teman ya dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ul. Terima kasih banyak Mbak atas pengalaman Mbak Ul kemarin ya. Saat ini juga menjadi volunteer di psikolog, jadi volunteer psikolog di komunitas skizofrenia Indonesia cabang Solo Raya. Jadi pengalaman beliau nih untuk berinteraksi terus membantu teman-teman ODGJ juga banyak gitu. Oke teman-teman.
Mungkin sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, baik kepada Mbak Habibah maupun Mbak Ul, tentang dua materi hari ini, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin berbicara secara langsung, nanti bisa berbicara secara langsung ketika dipersilahkan. Silahkan teman-teman, bagi ada yang ingin bertanya, silahkan dipersilahkan. Iya Mbak, jadi sembari menunggu teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ini saya sedikit cerita juga Mbak. Jadi saya kebetulan PKPP di RSC Klaten nih Mbak. Dan kegiatan pasien itu benar-benar dari pagi sampai malam itu teratur sekali gitu. Bahkan buat kita nggak setiap hari loh bisa olahraga gitu kan. Mereka tuh tiap hari, tiap pagi berolahraga. Nanti paginya senam, nanti direhab masih olahraga lain, lari atau main badminton atau main bola basket, kemudian keterampilan gitu. Jadi mereka ini bisa loh gitu kan, sama seperti kita juga gitu, bisa berdaya, hasil karyanya juga banyak, mulai dari pakaian yang tie-dye gitu, ya kan, terus dipajang, terus kemarin itu sempat bikin tatanan gelas dari benang dan juga benang dan kayak tali rotan gitu, itu juga ada gitu. Wah, mereka nih keren-keren gitu. Jadi bersama-sama ini loh, saya tuh pengen sembuh gitu kan. Saya tuh bisa sembuh, saya juga bisa nih melakukan kegiatan seperti ini. Hasilnya bagus-bagus, hasilnya rapi-rapi, seperti tadi yang dijelaskan juga ya oleh Bu Habibah dan juga Mbak Ul. Saya juga dulu Benar, Mbak. PKPP. Nah, kebetulan Oh, di Klaten juga. iya, kebetulan PKPP-nya di Klaten juga, Mbak. Oh, sama. Iya. Kita bertiga sama Di nih Jarwadi. teman-teman ternyata. Iya, di Sama Sujarwadi. ternyata. Iya. Ini juga kan ada batik juga ya, kerajinan Ya, batik. betul, batik. Hmm, Kadang menjahit juga bisa gitu kan. ya, Menjahit, iya buat bagus tangan. banget karyanya. Karyanya bagus-bagus, teman-teman ini. Gimana teman-teman? Oh, kalau belum ada yang bertanya, saya aja yang mau bertanya nih, Mbak. Boleh, Mbak. Saya awali dulu ya pertanyaan, satu buat Mbak Habibah, nanti satu buat Mbak Ul. Yang buat Mbak Habibah, kan ada Mbak ya, tadi dijelaskan kalau ada yang gangguannya dari organik, jadi yang lebih ke fisik, nanti sampai akhirnya ada yang jadi skizofrenia gitu kan. Nah, kalau yang gangguan yang organik ini, apakah nanti memang bisa berkembang gitu Mbak, jadi gangguan lain gitu? Tadi kan gangguan macam-macam ya. Nah, ini apakah dari satu gangguan bisa berkembang ke gangguan lain atau seperti apa? Iya. Ini mau langsung dijawab aja? Iya, langsung dijawab saja Mbak. Oh ya. Memang kalau misalnya gangguan itu bisa 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Jadi memang kalau kita biasanya nih secara profesional kan mendiagnosisnya sekarang tuh pakai multiaksial gitu. Nah, jadi memang akan ada diagnosis banding juga gitu. Misalnya dari aksi 1 itu udah ada aturannya apa-apa aja yang masuk di aksi 1. Misalnya kayak mental organik tadi gitu. Terus di aksis 2-nya nanti ada lagi yang terkait dengan gangguan kepribadiannya apakah memang gangguan ataukah ada kecenderungan gangguan gitu. Terus di aksis 3-nya tuh ada secara fisiknya apakah ada memang ada penyakit tertentu gitu. Nanti ada kode-kodenya juga. Terus nanti di aksis 4-nya tuh terkait dengan apa sih masalah stresornya itu, apakah lingkungan, keluarga, sekolah, pekerjaan gitu. Terus juga di aksis 5 gimana dia bisa berfungsi secara umum, apakah ada tingkatannya gitu kan. Jadi kayak di angka seberapa sih dia berfungsi. Nah, jadi kalau soal bisa atau enggak lebih dari 1 gangguan, itu bisa gitu. Jadi nanti masuknya itu memang di diagnosis banding, dan kalau kita mau diagnosa tuh ada kayak pohon diagnosisnya gitu, Mbak. Jadi bisa dilihat yang mirip-mirip itu antara apa sama apa, nanti kayak ada alurnya, nanti dapatnya itu akhirnya ke gangguan yang mana gitu.
Jadi ada kalau Mungkin tadi Mbak Ul ya mau ada nambahin boleh. silahkan Mbak kalau mau menambahkan juga boleh ini nanti pertanyaannya. Kalau dari saya sih memang iya bisa ada dual diagnosis nanti dari organik, mungkin nanti akhirnya di ada kepribadiannya dua mungkin, atau mungkin aksis 3 ya. Aduh, Iya. sudah lama kuliah. Ya, itu jadi bisa aja. Contohnya yang saya bilang tadi, ada klien saya yang dulunya narkoba aksisnya. Tapi ternyata akhirnya dia kena skizofrenia juga. Itu ada banyak lagi. Ada beberapa yang saya tangani waktu itu. Semuanya kena ke skizofrenia. Jadi memang akhirnya dua hal yang harus kami obati dari sisi ketergantungannya dia dan kemudian dari sisi tadi mentalnya dia. Tentunya karena tadi udah kena skizofrenia. Jadi kami memang apa ya obatnya double dapat obat dari dokter iya, dari kami pun iya, dan itu memang harus berjalan. Dari kami juga ada pekerja sosial dari narkotikanya juga. Jadi pendampingannya memang sangat kompleks. Bisa saja gitu. Tiba-tiba nanti kena apa. Oke, jadi mana yang mau diduluin diselesain nih. Oh, oke. Jadi dipilih satu fokus dulu gitu ya, Mbak ya? Ya karena memang kalau ini sepengalaman saya ya, saya harus semuanya saya sih gitu kan, wah akhirnya saya yang pusing gitu. Ataupun mungkin memang biasanya harus ada kolaborasi tadi dari dokter, dari Peksos, dari saya, dari pendampingnya juga. Jadi kami harus saling berkontribusi satu sama lain. Oh ini harusnya gini, harusnya ini. Dari sisi psikologis tolong yang bagian ini dulu masuk. Gitu. Dari obat tolong yang ini dikurangin, ini ditambahin. Biasanya kami kayak gitu. Kemarin ya ada klien juga yang akhirnya kayaknya yang lebih parah depresinya deh, coba ke depresinya dulu. Padahal dia sebenarnya ada masalah lain lagi secara aksesnya. Biasanya sih kalau sepengalamannya saya ya, ketika saya ketemu dengan mereka. Terima kasih ya Mbak Biba dan juga Mbak Ul nih atas jawabannya. Ini kalau belum ada yang tanya lagi, saya tanya lagi sih. Saya tanya lagi nih, ini kepada Mbak Ul nih Mbak. Sambil menunggu teman-teman, yuk teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi pada hari ini, silahkan teman-teman tuliskan ya di kolom chat Zoom gitu. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Ul nih Mbak. Gini, ketika kita ada tetangga atau orang yang dekat rumah kita gitu kan, mengalami gangguan skizofrenia misalnya, kemudian gaduh gelisah, kemudian membuat tetangga sekitar merasa takut, tapi di keluarganya ini belum berkenan untuk membawa ke rumah sakit jiwa. Nah, akhirnya itu menjadi tanggung jawab siapa sih Mbak gitu? Prosesnya seperti apa supaya bisa membawa pasien ini, orang ini ke rumah sakit? Karena saya sering banget dapat pertanyaan kayak gitu, harus gimana caranya ya gitu. Karena kasihan tetangga-tetangganya sampai bahkan ada yang mengungsi karena merasa takut. Kemudian kasihan juga orang yang menjadi schizofren ini kan, kasihan juga gitu. Jadi harusnya seperti apa sih Mbak prosesnya gitu? Terus tanggung jawab siapa gitu? Kalau mau ditanya tanggung jawab siapa ya, mungkin tanggung jawab semua ya, masyarakat juga gitu. Tapi kalau mau lihat dari struktur susunan masyarakat, jadi harusnya kita ke RT lapor gitu. Karena dari RT ini kan biasanya nanti yang saya bilang tadi ada puskesmas ini sebenarnya sudah ada kader-kader kesehatan. Gitu. Tahunya seperti itu. Jadi tidak hanya kader-kader untuk ibu hamil, anak-anak, itu dan lansia. Biasanya yang kita tahu itu kan di puskesmas. Nah, sekarang puskesmas sudah ada kader kesehatan mental. Di situ mereka yang mendampingi, mereka yang mengedukasi masyarakat. Jadi maksudnya apa? Jadi biar lebih dekat dengan masyarakat. Nah, coba laporin ke RT. Nih keluarga A, anaknya mungkin gini. Jadi mungkin karena atau Mbak Hasna sendiri nih yang tahu kondisi, cara keilmuan pun sudah paham
Kenapa nggak kita yang deketin? Coba kalau nggak ke keluarga, coba ke Pak RT gitu. Biar nanti mungkin Pak RT bisa ngarahin. Ini loh puskesmas udah bisa. Dan mungkin Pak RT juga nanti bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Dan penjual itu seperti apa sih gitu. Mungkin juga Pak RT nanti lapor ke kelurahan lapor puskesmas akhirnya menurunkan kadernya. Iya, baik. Ya, sangat terstruktur. Nggak main detok, ya harus gini. Karena kan keluarga nggak suka biasanya kayak gitu ya. Iya, betul. Paling sering keluarganya nggak mau nih dibawa gitu kan ke rumah sakit gitu. Mungkin udah tahu ada komunitas seperti KPSI ini kan, ini juga biasanya ya kami datengin ketika ada informasi seperti itu. Ini kayaknya keluarganya belum mau bawa dia deh. Karena ada ini ada alasan-alasannya. Akhirnya coba minta tolong ke teman-teman PSI mungkin yang bisa datang atau hadir untuk bisa mengedukasi dan mendekati keluarga. Jadi kalau secara susunan masyarakat struktural PRT biasanya, biar nanti PRT yang mengkondisikan dan melaporkan nanti ke kelurahan, terus nanti ke puskesmas, biar nanti puskesmas turun kader kesehatannya. Karena sekarang memang setahu saya puskesmas pun kader kesehatan mentalnya sudah ada, itu mereka sudah ada. Kalau dari saya. Terima kasih Mbak. Berarti memang tetap harus dengan persetujuan keluarga kan ya, pendekatan dulu nih, mungkin dari mungkin ada Pak RT atau kalau misalnya ada yang memang bisa mendekati keluarganya untuk kayak ini nggak apa-apa kok dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nanti dari Pak RT-nya juga melaporkan ke misalnya kelurahan atau ke puskesmas gitu kan, biar kader-kadernya itu bisa turun buat mungkin menjemputnya gitu ya, menjemput pasiennya ini gitu. Pasiennya kan dibantu proses edukasinya pun mungkin akan lebih sangat nyaman gitu. Maksudnya mereka tidak merasa terintimidasi, apaan sih mau tetangga aja datang-datang, biasanya kayak gitu kalau dengan masyarakatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara struktural, oh ya ada struktural nih yang masuk gitu kan. Dan biasanya kan masyarakat akan lebih sangat mendengarkan gitu. Jika nanti mungkin dari orang yang sudah lebih ahli, misalnya oh, ini orang puskesmas gitu. Ya kalau kita panggilnya dokter ya, punya dokter gitu. Dibilangnya dokter lagi. Biasanya mereka akan lebih oh iya ya benar ya gitu. Karena mungkin kalau dari tetangganya sendiri mungkin akan muncul pikiran apa sih, karena kan kayaknya dia nggak suka di sama kita. Ada kayak gitu nanti yang muncul gitu. Jadi akhirnya keluarga mulai jaga jarak lagi, susah lagi kami masukin lagi untuk pendekatan lagi. Jadi memang terkadang enaknya memang dari struktur. Tapi kalau bisa masyarakat mungkin ada tetangganya yang dekat dengan keluarga pasien, ya monggo silakan dibukakan jalan. Mungkin kita secara profesional sudah paham dengan kondisi-kondisi atau sudah tahu secara keilmuan, ya monggo silakan. Tapi tetap tadi kalau saya ya pemerintah untuk masuk. Karena memang sekarang saya bilang udah sangat aware pemerintah terkait itu. Udah jemput bola juga kadang-kadang ya. Akhirnya puskesmas kan hanya bikin itu kader kesehatan juga. Kader-kader ini dapat edukasi, dapat pelatihan terkait kesehatan juga itu apa. Jadi bola ya, ngasih edukasi dulu ke masyarakat gitu loh. Iya, betul. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, kita sesi foto dulu ya teman-teman ya. Kita foto dulu, nanti bisa lanjut lagi sesi pertanyaannya. Gitu. Mari teman-teman yang bisa menghidupkan kamera, silahkan dihidupkan kameranya. Kita berfoto bersama. Untuk panitia, tolong siap ya. Boleh yang masih mau on cam, silakan buat mengaktifkan kamera untuk sesi foto kali ini. Oke, kita mulai aja. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih Mbak Hani. Nah, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Atau mau langsung open mic juga boleh. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya tanya lagi nanti kalau teman-teman belum ada yang tanya. Ya Mbak, PKPP-nya di RSC. Kenapa Mbak? PKPP-nya RSC. Iya, masih nih Mbak. Masih sampai asik-asik, banyak belajar sama teman-teman yang lagi di rehab sekarang, juga banyak belajar, oh seperti ini toh, kayak gitu. Jadi banyak belajar di sana. Kalau lagi COVID gini gimana Mbak di sana? Minimal Mbak, jadi sedikit. Kalau biasanya mungkin mahasiswa yang PKP bisa 10 orang gitu kan, sekarang kayak 3 orang. Iya. Oh, 3 orang, dan itu memang per sekali turun ya cuma 3 atau 4 gitu, jadi nggak banyak. Kemudian nanti banyak aktivitasnya di tempat lain. Jadi kalau dulu mungkin selalu di RSC gitu kan, ini sekarang mungkin ke RSC-nya kalau lagi berinteraksi dengan pasien aja. Ternyata sama-sama di RSC Klaten dulu ya. Kita bertiga. iya. Hanya berbeda tahun. Oh, saya 2013 apa ya? Ya. Oh, 2013. Saya 2019 Mbak PKPP-nya. Wow. Ya, ya lama sih saya. Kalau 2013 tumbuh kembangnya kayaknya masih proses. Ya udah sih, tapi masih on proses. Kalau sekarang udah enak kayaknya ya. Udah lebih jalannya udah lebih mulus mungkin. Untuk tumbuh kembang, tumbuh kembang. Iya, iya. Cuman kita tuh kemarin emang banyakannya main di Bangsal waktu itu Mbak, sama ini kan ada yang itu deket, lupa namanya. Yang tempat rehab itu apa namanya ya? Ada sebutannya itu. Yang dekat Bangsal perempuan. Jadi pas di rehabilitasinya. Iya, iya, seringnya tuh di rehabnya di Bangsal. Kalau yang pas tumbuh kembang itu waktu itu lagi nggak terlalu banyak ini sih. Cuma emang udah bagus tempatnya Mbak. Ada terapi sensori integrasinya juga udah bagus. Iya, iya. Ya biasanya memang disuruhnya ke sana ke Bangsal ya pasien. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ini ada yang mau tes, ada yang bisa nggak bantuin, terus sih belajarnya di situ. Oke, ini teman-teman. Tidak ada yang bertanya lagi. Oke, jadi acara kita hampir berada di penghujung acara ya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini. Ada Mbak Siti Habibah Roditullah, Mbak Maratul Janah, Mbak Biba dan Mbak Ul. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan kita materi edukasi supaya kita lebih bisa berempati ya dengan teman-teman ODGJ gitu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita dari Green Indonesia, Nepal Connect, aksarajiwa.id, Asoka Consulting, Sejiwa.psikologi, FamilyHour.id, soulhealer.id, Radian.yogyakarta, Sejutacita.id, Merangkai.jiwa, dan KPSI Solo Raya. Baik, tadi sudah di-share ya teman-teman ya di kolom chat, ada link evaluasi. Tolong segera diisi teman-teman supaya nanti untuk mengurus proses sertifikatnya. Begitu. Buat teman-teman nih di sini yang belum follow Instagramnya Payung Kolbu, silahkan follow. Kami tunggu supaya kita bisa sharing, kita bisa saling berbagi ya tentang ilmu-ilmu kesehatan mental. Itu
Masih ada satu sesi lagi teman-teman, hari esok, batch keempat tentang support system. Kalau yang pertama tentang ABK, yang kedua tentang ODMK, yang ketiga hari ini tentang ODGJ, dan yang terakhir besok adalah tentang support system. Itu sampai bertemu teman-teman di batch keempat besok pagi jam 10. Dari saya banyak salahnya, mohon maaf. Terima kasih kepada Mbak Ul, kepada Mbak Habibah untuk kesediaannya pada hari ini. Saya akhiri ya kegiatan kita hari ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih Mbak. Teman-teman. Mbak Ul, salam kenal ya. Ya, Mbak Habibah ini dari universitas mana nih? Saya satunya di USU, S2-nya UGM. Sekarang udah balik ke Medan, Mbak. Orang Medan asli. Medan asli ya. Saya Manado asli. Sasar Solo. Manado, Mbak. Saya Manado, kesasarnya di Solo tadi. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau Mbak Asla dari mana? UGM juga. Saya dari UII, Mbak. Seperti Mbak Ul. Oh, hai. Adik kelas ya, Mbak. Ya, anak UI udah. Ini kalau RSC Klaten pertama tahun saya sih waktu itu. Ya. Oke, terima kasih. Gitu ya. Ya. Terima kasih Mbak semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di end aja.